Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berikan informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024 karena hari ini kami mendapatkan informasi terbaru BKN dan harus rekan-rekan honor ketahui berkaitan untuk persiapan seleksi calon P3K tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja berkaitan dengan informasi yang kami dapatkan di sini, yang mana pada hari ini ya teman-teman, itu ada bimbingan teknis admin SSCSN formasi P3K tahun anggaran 2024. Nah, tentunya ini merupakan kabar yang kita tunggu-tunggu juga teman-teman, karena biasanya jika sudah ada kegiatan ataupun bimbingan teknis untuk pelaksanaan seleksi CSN, itu sebentar lagi pendaftaran biasanya dibuka. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini suratnya, dikeluarkan tanggal 17 September 2024 perihal untuk undangan bimbingan teknis admin SSCSN formasi P3K tahun anggaran 2024. Dan ini ditujukan kepada Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, instansi daerah di tempat. Nah, mana penjelasan di surat ini disampaikan bahwasanya berkenaan akan segera dimulainya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 itu perlu dilakukan persiapan oleh instansi berkaitan dengan layanan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCSN. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Ibu menugaskan admin SSCSN formasi P3K 2024 untuk mengikuti bimbingan teknis yang akan diadakan yang sudah terlaksana ya teman-teman, yaitu pada hari Rabu 18 September 2024. Nah, tentunya teman-teman penasaran nih bagaimana dari penjelasan BKN dalam kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan hari ini. Nah, kami juga sudah mendapatkan penjelasannya teman-teman. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendengarkan penjelasan langsung dari BKN perihal untuk seleksi calon aparatur sipil negara, khususnya untuk yang P3K. Apakah di tahun ini teman-teman yang sudah membuat akun, di tahun sebelumnya tetap membuat akun, kemudian bagaimana dengan alur pengadaannya, kemudian dan bagaimana juga dengan dokumen. Nah, dokumen ini yang harus teman-teman perhatikan sekali ketika proses pendaftaran nantinya. Nah, akan disampaikan langsung oleh BKN di dalam video ini. Silakan disimak videonya sampai selesai. Nah, berikut merupakan alur pengadaan calon ASN Bapak Ibu. Ini kami mengingatkan kembali. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan rincian formasi pada SISN perencanaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman di BKN dan di PAN-RB melakukan verbal formasi dan selanjutnya untuk ditetapkan formasi tersebut oleh Pak Menteri PAN-RB. Dan Bapak Ibu mengumumkan pengadaan ASN untuk di instansi Bapak Ibu, dan selanjutnya peserta juga dapat membuat akun, jadi membuat akun baru ya Bapak Ibu, dan melakukan registrasi pada SSCSN. Jadi kalau ada pertanyaan P3K tahun ini apakah membuat akun atau menggunakan akun pada tahun 2022 pada saat pendataan, ini jawabannya tahun ini kita membuat akun baru Bapak Ibu. Jadi membuat akun baru dan registrasi pada SSCSN, di mana nanti akan secara otomatis mengecek data kependudukan ke Dukcapil. Jadi kalau ada permasalahan data Dukcapil, data kependudukan, silakan diarahkan non-ASN-nya untuk melapor ke Dukcapil terdekat atau ke call center Dukcapil, Dirjen Dukcapil di pusat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu selaku panitia seleksi instansi, di mana Bapak Ibu membandingkan antara pengumuman dengan unggahan dokumen yang diunggah oleh para pelamar. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk mengecek keabsahannya, dan pengumuman ini jangan sampai ada perbedaan antara pengumuman dengan yang Bapak Ibu setting di admin. Ya, jangan sampai ada kejadian seperti kemarin pada saat CPNS, karena kami menemukan banyak laporan terkait misalnya minta turun status untuk memperbaiki syarat-syarat administrasi. Karena di pengumuman ada tapi di sistem tidak ada, atau di sistem ada tapi di pengumuman tidak ada, seperti itu. Selanjutnya ada masa sanggah. Ini juga kita berikan kesempatan untuk masa sanggah dan Bapak Ibu melakukan jawab sanggah, dan peserta yang lolos
ini lanjut ke mengikuti SKT atau seleksi kompetensi maupun SKT tambahan, dan bagi yang tidak lolos melakukan sanggah. Dan nanti kita pengolahan by system, Bapak Ibu, tidak ada passing grade untuk P3K, jadi kita menggunakan sistem rankingan, jadi berdasarkan nilai tertinggi, Bapak Ibu. Jadi tesnya menggunakan sistem CAT, jadi ini bukan tes formalitas ya Bapak Ibu, jadi tesnya menggunakan sistem CAT, tapi tidak ada passing grade untuk P3K, khusus P3K tidak passing grade. Dan nanti pengolahannya kita akan melakukan optimalisasi langsung ya Bapak Ibu ya, untuk instansi pusat maupun instansi daerah. Dan nanti ada jawab sanggah bagi yang ada SKT tambahan ya, bagi ada SKT tambahan. Tapi karena ini untuk non ASN, kami sarankan juga Bapak Ibu tidak perlu ada SKT tambahan ya, tidak perlu ada SKT tambahan. Jadi cukup seleksi kompetensi aja yang sudah siap. Karena ini kan untuk non ASN kita ya, untuk pengangkatan. Sebisa mungkin dipermudah lah untuk pengangkatan non ASN untuk menjadi ASN. Dan selanjutnya pengumuman kelulusan dan pasca sanggah serta pengisian DRH. Nah ini pengisian DRH dilakukan di SSC ASN. Nanti usul penetapan NIP-nya itu langsung ke SI ASN ya, Bapak Ibu. Karena apa? Referensi datanya sudah sama antara di SSC ASN maupun di SI ASN. Nah ini sudah kita lakukan Bapak Ibu berikutnya. Ini kita sudah melakukan integrasi dari mulai pemberian alokasi formasi pada Kementerian Pan RB, dan lanjutnya Bapak Ibu di instansi merinci formasi dan BKN menerbitkan praktek kebutuhan ASN, dan teman-teman di Pan RB memverval dan menetapkan formasi ASN. Itu dilakukan pada SI ASN. Makanya di tahun ini Bapak Ibu antara formasi yang Bapak Ibu usulkan dan formasi yang ditetapkan itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda ya. Mereka sama, dan Bapak Ibu bisa pantau di SI ASN terkait formasi-formasi yang Bapak Ibu usulkan dan sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Pan RB. Selanjutnya data formasi tersebut dialirkan ke SSC ASN. Nah, makanya antara di SI ASN dan SSC ASN ini menggunakan data yang sama karena referensi datanya sama. Diharapkan tidak ada perbedaan. Agar ini untuk tujuannya apa? Untuk mempercepat proses sampai dengan penetapan NIP-nya nantinya, NIP 3K ini. Jadi tidak ada lagi kita melakukan penyesuaian jabatan. Misalnya kalau dulu sebagai contoh jabatan peranata komputer. Nah, di SK formasi di SSC ASN berbunyi ahli pertama peranata komputer, tapi sekarang sudah berbunyinya peranata komputer ahli pertama. Ini sudah sesuai dengan referensi jabatan yang ada di SI ASN, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot merubah nanti pada saat usul NIP-nya. Jadi tidak langsung aja menetapkan siapa orang-orang yang lulus, peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan NIP 3. Nah selanjutnya ini SSCASN portalnya sama seperti CPNS Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada layanan portal SSCASN. Ini kami masih pertimbangan juga. Ketika pencarian formasi, karena ini P3K, formasinya formasi khusus ya Bapak Ibu ya. Dan kepala pelamarnya pun sudah Bapak Ibu bisa identifikasi siapa aja pelamarnya, karena merupakan pegawai-pegawai Bapak Ibu yang aktif bekerja di instansi Bapak Ibu. Ini nanti juga kita masih mempertimbangkan apakah nanti masih menggunakan sistem blind competition, maksudnya di mana tidak terlihat jumlah pelamarnya untuk tiap-tiap formasi, atau kita buka. Ya nanti kita kami menuju kebijakan dari pimpinan, arahan dari pimpinan, apakah ini kita akan buka atau tetap seperti metode CPNS di mana ada blind competition seperti itu. Nah, tapi terkait lagi karena ini untuk formasi khusus dan pelamarnya sudah terdeteksi, bisa diidentifikasi siapa pelamarnya, maka ada kemungkinan juga kita untuk membuka jumlah pelamar setiap update di dalam portal SSCASN. Nah selanjutnya untuk registrasi admin ini tidak perlu lagi Bapak Ibu, karena bagi Bapak Ibu yang sudah menyelenggarakan CPNS, maka adminnya tetap sama ya. Jadi tidak ada perubahan admin. Tahun ini tidak ada perbedaan admin CPNS maupun admin P3K. Ya ini untuk mempermudah kami dalam memanage admin-admin instansi. Nah selanjutnya ada layanan admin yang kita hari ini akan bimbingkan, nanti teknisnya detailnya akan disampaikan oleh Mbak Indana sebagai fasilitatornya pada layanan admin.
Dan ada juga layanan pendaftaran, verifikasi, pengolahan nilai, helpdesk, dashboard, dan integrasi. Ya, gitu. Nah ini untuk, kalau ini nanti untuk instansi pusat ya Bapak Ibu ya, jadi ada pengelompokan. Kalau di instansi daerah itu tidak ada pengelompokan. Selanjutnya ini portal SSCASN. Ini masih sama Bapak Ibu, kita mengintegrasikan data dari SIASN, dan nanti Bapak Ibu masuk ke admin untuk men-setting syarat-syarat administratifnya, syarat administratif. Jadi ada syarat-syarat yang memang udah default dari SSCASN yang diinjek oleh teman-teman di Direktorat Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian atau PDPIK. Syarat-syarat administrasi apa yang wajib untuk jabatan P3K, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan syarat-syarat tambahan, itu dipersilakan nanti ya di admin. Dan di sini juga nanti ada rentan penghasilan Bapak Ibu. Rentan penghasilan yang udah Bapak Ibu setting di SIASN, nanti bisa juga Bapak Ibu mengedit penghasilannya, misalnya tahun ini ternyata TKD-nya sudah meningkat ya, itu bisa juga diedit. Nah ini sesuai Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana Bapak Ibu. Ini sudah ditetapkan juga formasinya. Jadi tahun ini kita ada juga jabatan-jabatan yang sesuai dengan jabatan pelaksana untuk P3K. Nah P3K ini, jabatan pelaksana ini kemungkinan hanya di tahun ini Bapak Ibu untuk adanya ya. Jadi tahun depan belum tentu bisa masih kita gunakan jabatan ini untuk pengadaan laut 2025. Tapi untuk 2024 ini kita ada difasilitasi dengan Kemenpan 11 tahun 2024. Ya nanti Bapak Ibu arahkan si pelamar, calon-calon pelamar ini berdasarkan pendidikan yang bersangkutan atau alokasi yang Bapak Ibu sudah tetapkan untuk si pelamar tersebut. Ya, jadi agar tidak terjadi tumpang tindih. Ya, tidak terjadi tumpang tindih. Karena nanti proses optimalisasi akan dilakukan secara otomatis, secara sistem ya, tidak dilakukan secara manual Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada penata layanan operasional kosong di satu tempat, maka diisi dari tempat lain ya. Jadi penempatan lain, unit penempatan lain itu dilakukan secara otomatis by sistem optimalisasinya. Nah ini merupakan dokumen default P3K Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dari sekarang boleh langsung menginformasikan ke tenaga non-ASN di instansi Bapak Ibu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Seperti pas foto, ini dokumen wajib seperti pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Ini juga udah boleh mulai disiapkan untuk tenaga non-ASN yang mulai foto gitu. Terus KTP, ini KTP asli Bapak Ibu. Kalaupun KTP-nya hilang, nanti digantikan dengan suket dari Dukcapil. Tapi karena waktunya masih ada, upayakan untuk menggunakan KTP asli ya, untuk mempermudah nanti pada saat pelaksanaan ujian CAT. Karena pada saat pelaksanaan ujian CAT, Bapak Ibu juga di instansi, nanti pada saat pendaftaran ujian CAT, di lokasi ujian CAT, itu juga nanti mengecek keabsahan KTP-nya. Nah selanjutnya ijazah. Ini ijazah asli bagi lulusan luar negeri seperti biasa, seperti dengan CPNS, wajib melampirkan surat keputusan penyetaran ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, itu. Begitupun dengan transkrip nilai, Bapak Ibu. Dan perlu diingatkan karena ini ada P3K pelaksana yang pendidikannya mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat, maka ada potensi ijazah dan transkrip nilai di dokumen yang sama, ya. Jadi bisa jadi halaman depannya ini ijazahnya, halaman belakangnya itu transkrip nilai. Bisa jadi itu nanti dijadikan satu file seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu ini perlu diingat juga, ini mulai diingatkan kalau misalnya ada pegawai di Bapak Ibu, pegawai non-ASN yang ijazahnya atau transkrip nilainya hilang, silakan diurus untuk surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah dari pihak yang berwenang. Ini mulai diurus dari sekarang Bapak Ibu agar nanti pada saat pembukaan ini tidak gerasa-gerusu ya. Sudah siap semua dokumen ijazah maupun transkrip nilainya. Nah selanjutnya untuk surat lamaran, ini surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang Bapak Ibu unggah nantinya ya dan umumkan. Jadi untuk mempermudah, kami sarankan Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan dari sekarang surat lamaran dan format surat pernyataan. Ya, surat lamaran dan surat pernyataan. Kalau bisa sudah mengunggahnya dalam bentuk Word ya. Jadi agar mempermudah para pelamar sehingga tidak perlu lagi kalau misalnya bentuknya PDF ini harus dikonvert ke dalam file PDF, file Word gitu ya.
Nah, kalau bentuknya Word kan tinggal mereka unduh, tinggal mengisi sesuai dengan format yang Bapak Ibu udah siapkan. Nah, selanjutnya surat pengalaman kerja. Ini surat rekomendasi, yaitu surat rekomendasi pengalaman kerja ditandatangani minimal oleh pimpinan unit kerja. Tapi jika Bapak Ibu menetapkan misalnya ini wajib ditandatangani oleh eselon 2 atau kepala badan, itu silakan Bapak Ibu. Tapi ini harus diumumkan agak jauh-jauh hari ya, agar nanti pelamar juga ada waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk sertifikat. Ya, sertifikat ini nanti kalau untuk ada guru nanti ada sertifikat pendidik untuk P3K guru, dan bagi jabatan yang wajib STR ini untuk nakes ya, itu juga ada sertifikatnya STR, surat tanda registrasinya itu nanti disiapkan juga oleh masing-masing pelamar. Dan Bapak Ibu perlu diingat juga nanti pada saat pengumuman jabatan mana aja yang wajib ada mengupload STR itu juga Bapak Ibu umumkan juga ya. Atau ada jabatan yang misalnya sertifikatnya ditentukan oleh instansi pembina, itu ada, Bapak Ibu silakan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya jabatannya seluruhnya jabatan pelaksana, P3K pelaksana, maka sertifikat yang ditentukan instansi pembina ini tidak perlu ada ya, karena tidak ada sertifikatnya seperti itu. Nah, ini berikutnya ini merupakan mekanisme P3K, mekanisme P3K, seleksi P3K Bapak Ibu. Jadi nanti ada pelamar prioritas. Ini untuk Bapak Ibu di instansi, ini sesuai dengan peraturan Kepmenpan sampai dengan saat ini ya, 347, 348, 349, ini ada pelamar prioritas. Nah, kalau di guru itu prioritas itu berarti pelamar P1, sisa P1 ya masih ada. Dan kalau di JF Kesehatan itu D4 bidang pendidik tahun 2023 ya, jadi itu merupakan pelamar prioritas. Dan nanti ada juga XTHK2 kalau Bapak Ibu masih ada pelamar XTHK2, dan ini non ASN terdata di database BKN ya. Jadi nanti urutan prioritasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi berapapun nilainya, kalau prioritas dia langsung lulus gitu, sesuai Kemenpan. Dan yang paling penting para pelamar ini bekerja di instansi Bapak Ibu dan minimal sudah 2 tahun berturut-turut pada saat melamar ya. Jadi pada saat melamar sudah 2 tahun berturut-turut di instansi Bapak Ibu, memiliki pengalaman. Dan ujiannya nanti menggunakan sistem CAT, dengan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ya. Jadi tidak ada passing grade atau nilai ambang batas untuk P3K di tahun ini, karena formasinya semuanya formasi khusus ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bisa lanjut ke Mbak Idana ya untuk teknis adminnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk kita ada sesi untuk tanya jawab ya, atau kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke teman-teman, itulah penjelasan yang dapat kita dengarkan bersama-sama tadi, bahwasanya untuk rangkaian alur pengadaan, kemudian dokumen, yang tentunya teman-teman silakan persiapkan dari sekarang. Dan yang perlu juga rekan-rekan ketahui bahwasanya tahun ini itu tidak ada menggunakan nilai ambang batas ya untuk P3K teman-teman, karena untuk P3K sendiri itu adalah formasi khusus ya, berdasarkan Kemenpan 347, 348, dan 349, semuanya peruntukan untuk tenaga honorer dan tentunya mengikuti aturan tersebut, yaitu ada pelamar prioritas, STHK2, data non ASN BKN, kemudian honorer yang masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut ya, itu yang bisa mendaftar. Baik, itulah penjelasan ataupun informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.